Chapter 429. Sepertinya melihat keraguan di hatinya, pemimpin wanita itu tersenyum dingin dan berkata dengan riang, "Huangpu Fenglei, kamu mengira bahwa seni bela diri gabungan kita barusan hanya untuk menutupi mata dan mata orang dan bekerja sama dengan kita bertiga untuk menipu kamu? Apakah tubuh? Salah. Salah, hahaha." Kelopak mata sedikit bergetar, embun beku di tubuh Huangpu Fenglei semakin tebal, dan tubuh semakin tidak bisa bergerak, hanya matanya masih menatap mereka bertiga dari dekat. Seperti singa yang dikurung sementara di dalam sangkar, ia akan bergegas keluar setiap saat dan menggigit semua musuh yang ada di depannya. Jangan melihat kami dengan tatapan seperti itu, kamu telah direkrut, dan tidak ada kekuatan untuk memulihkan. Banyaknya udara dingin dari es Phoenix barusan tidak hanya membekukan kamu, tetapi juga membuat udara dingin menembus ke dalam tubuh kamu dan bergabung dengan vitalitas dalam pembuluh darah kamu. Hanya dengan cara ini, kami bertiga, jari surga dan pikiran, dapat bersatu di dalam dan di luar, dan membekukan tindakan kamu begitu cepat. Menyeringai, mata kepala wanita Essence melonjak. Dan sepertinya telah melihat cahaya kemenangan, hahaha, trik kita bertiga, sulit untuk menggunakan lebih dari setengahnya. Kekuatan, Huangpu Fenglei, kamu telah terbalik di selokan kali ini. Tubuhmu tidak bisa bergerak dan semakin kaku, tetapi kulit Huangpu Fenglei bukanlah jejak panik. Sebaliknya, semakin suram. Dia berkata dengan dingin, "Tiga wanita tua, jangan anggap enteng lelaki tua itu. Dengan trik seperti itu, aku tidak bisa tolong orang tua itu." Pupil mata tiba-tiba menatap, dan Huangpu Fenglei tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya cahaya keemasan dilepaskan, dan naga mengerang. Mengaum. 9 naga emas melompat keluar dari tubuh. Gelombang vitalitas yang kuat segera mengguncang tubuh di sekitar es, dan pada saat yang sama ketiganya terbang keluar. Aku masih di udara, dan tenggorokanku terasa manis, dan mau tak mau aku memuntahkan seteguk darah merah cerah. Ketika mereka jatuh ke tanah, ketiganya mengangkat kepala dan melihat ke depan, hanya untuk melihat angin Huangpu dan guntur turun seperti dewa, mengenakan kowlon, berdiri di langit. Megah dan agung. Aura menghancurkan dunia jatuh dari langit, tapi tidak setengah lemah, dia tidak terluka sama sekali. Melihat adegan ini, mereka bertiga tidak menyadari bahwa ekspresi mereka bahkan lebih terkejut, wajah mereka abu-abu. Tetapi mereka benar-benar putus asa. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama untuk menghitung orang tua ini, mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali, jadi betapa kuat dan menentang orang ini. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka bukan musuhnya. Melihat satu sama lain, mereka bertiga penuh dengan mulut pahit, dan menggelengkan kepala karena kehilangan. Tidak ada harapan di mata mereka. Huangpu Fenglei menyingkirkan cahaya keemasan seluruh tubuh, dengan dingin melihat ke bawah, seperti seorang kaisar, dan mengulurkan 2 jari dan berkata, "Kaisar-kaisar kita Tijue adalah metode latihan terkuat dari 7, tidak ada yang bisa mengalahkan orang tua itu. Ini adalah langkah kedua. Saudari, ada satu langkah terakhir. Sudahkah kamu memikirkannya?" Sebuah tembakan yang menentukan muncul di matanya, dan wanita terkemuka menatap 2 wanita lainnya dengan senyum tegas. Kedua gadis itu juga tersenyum tipis, dan berteriak bersama, "Yah, tidakkah kamu perlu berbicara tentang keterampilan unik kami bertiga? Bukankah itu satu-satunya trik yang tersisa? Oke. Gunakan saja." Rekrut. Wanita terkemuka itu mengangguk sedikit, dan perlahan-lahan berdiri bersama 2 wanita lainnya,
menatap Huangpu Fenglei yang mengerikan, tetapi tanpa rasa takut sedikit pun. Sebaliknya dia tampak acuh tak acuh dan berkata pelan, "Kaisar Pu Fenglei, kamu dapat mengandalkan kata-kata kamu, mari kita lakukan 3 langkah. Dan langkah ketiga ini tidak diperbolehkan untuk melawan." Tentu saja, lelaki tua itu selalu mengatakan sesuatu. "Tapi apalagi yang bisa kamu lakukan? Keluarlah." Dengan senyum dingin, Huangpu Fenglei mengerutkan bibirnya dengan jijik, matanya penuh arogansi. Perlahan menggelengkan kepalanya, wanita terkemuka itu tampak tenang, dan berkata dengan santai, "Kami tidak ada hubungannya, hanya darah terakhir untuk keluarga." Suara itu baru saja jatuh, 3 orang-orang berpegangan tangan, menginjak kaki mereka dengan tiba-tiba, terbang di langit, bergegas ke arah Huangpu Fenglei, penuh momentum. Huangpu Fenglei melihat semua ini dengan mata dingin, tetapi mengerutkan kening dalam-dalam, tidak tahu mengapa. Apakah ketiga wanita tua ini memiliki seni bela diri gabungan untuk ditunjukkan? Mengapa mereka tidak bisa melihat petunjuknya? Ketika mereka bertiga sudah dekat dengannya, mereka tiba-tiba menyebar, membelah telapak tangan mereka menjadi 3 arah. Tapi setelah mendengar 3 poni teredam, 3 telapak tangan seperti batu giok memukul tubuh seperti baja Huangpu Fenglei bersama-sama, tetapi mereka tidak memiliki efek apapun. Huangpu Fenglei berdiri begitu tenang, melingkarkan lengannya di dadanya, alisnya bergetar tanpa sadar, memandang mereka dengan curiga, dan bergumam, "Ini adalah trik ketigamu? Ini hanya telapak tangan yang sangat biasa. Aku bahkan tidak menggunakan setengah dari seni bela diri. Ini bahkan tidak sehelai rambut pun dari lelaki tua itu. Kamu menyia-nyiakan kesempatan terakhir." "Hehehe, terima kasih Tuan Huangpu memberi kami 3 gadis kecil 3 peluang. Tapi telapak tangan ini hanya setengah telapak tangan." Sudut mulutnya ditarik membentuk lengkungan yang aneh, dan tangan lain dari wanita terkemuka itu dengan lembut mengangkat dan mulai menyegelnya. 2 wanita lainnya juga mulai mencetak. Alisnya mengembun, dan Huangpu Fenglei sedikit aneh. Apakah mereka bertiga akan menggunakan rahasia tersembunyi? Namun, semakin dia melihat segel ini, semakin akrab dia, dan semakin terganggu dia. Pada akhirnya, pupilnya tiba-tiba mengembun, dan dia berteriak, dan kedua matanya yang besar hampir menatap. Ketakutan. Ledakan diri Yin Jue. "Kamu?" "Ya, ini adalah trik ketiga kami, untuk menyerahkan hidup seseorang dan menjadi benar." Wanita terkemuka dan 2 gadis lainnya saling memandang, tetapi mereka semua sama tenang. Sudut mulutnya melengkung lega. Tapi Huangpu Fenglei sudah ketakutan setengah mati pada saat ini, dan sekarang mereka bertiga adalah yang paling dekat dengannya, dan 3 penguasa para dewa meledakkan diri mereka sendiri. Bahkan jika dia mengolah tubuh kuat para dewa, fisik Huang Jiba, dia tidak tahan bangun. Jadi dia buru-buru mendesak Yuan Li, dan seluruh tubuhnya bersinar terang, dan dia ingin mengusir mereka bertiga. Namun, semuanya sudah terlambat, dan segel di tangan ketiganya selesai pada saat terakhir. Disertai dengan senyuman terakhir dari ketiganya, dan mata ketakutan Huangpu Fenglei, itu adalah 3 ledakan besar yang tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Bum bum bum. 3 badai api meledak di antara langit dan bumi, mengguncang seluruh langit, dan bumi bergetar terus-menerus. Meskipun ada banyak perlindungan, setengah dari rumah di kota Huayu masih terinjak dan jatuh dalam sekejap, berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Yanbo dan publik buru-buru membungkuk dan berbaring di tanah, membiarkan gelombang api melintasi udara menyerang,
tetapi mereka gemetar dan tidak berani mengangkat kepala. Karena takut jika ada yang tidak baik, mereka akan terputus oleh gelombang panas secara instan. Setelah gelombang api menghilang dan dunia menjadi terang dan berangin lagi, semua orang melihat ke atas, tetapi tiba-tiba pupil mereka berkontraksi, dan mereka semua menarik napas. Pada saat ini, bukit-bukit di sekitarnya sudah rata dengan tanah karena suara ledakan. Bahkan pepohonan di sekitarnya menghilang menjadi abu dan melayang di udara. Beberapa murid di alam penempaan tulang terguncang sampai mati. Terlebih lagi, mungkin itu nasib buruk, mungkin mereka mencari kematian sendiri. Itu tergantung pada kekuatan badai api. Mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya dan separuh tubuhnya terbakar abis oleh gelombang api. Dengan mendengus, dia menelan ludah. Yan Bogong melihat semua ini di depannya, merasa cemas. Penghancuran diri orang terkuat benar-benar mengerikan. Terutama kali ini, 3 pembangkit tenaga magis yang meledakkan diri mereka sendiri pada saat yang sama. Jadi bukankah persembahan besar di tengah mereka? Memikirkan hal ini, dia buru-buru melihat sekeliling. Dan berteriak, "Persembahan yang bagus, apakah kamu baik-baik saja?" Sentuh. Pada saat ini, bayangan gelap jatuh dari langit dan menabrak tanah dengan keras. Yan Bogong dan yang lainnya terkejut dan bergegas untuk memeriksa. Tetapi mereka melihat bahwa pria itu sedang menyembah Huangpu Fenglei. Hanya saja pada saat ini, dia sudah hangus, tubuhnya hancur, dan dia tidak lagi memiliki penampilan menakjubkan sebelumnya, tetapi lebih putus asa, lebih putus asa. Kepulan. Seteguk darah mau tidak mau dimuntahkan. Huangpu Fenglei mengambil beberapa napas kasar, nyaris tidak membuka matanya dan melihat semua orang di sekitarnya, mengetahui bahwa dia masih hidup. Dia tidak bisa menahan diri. Hembuskan napas dengan gembira. Tarik napas. Pemujaan yang luar biasa, kamu sangat luar biasa, kamu dapat bertahan dari pukulan ketiga wanita tua itu. Melihat seluruh langit, kamu adalah satu-satunya. Yan Bogong melihatnya bangun. Ayo, segera acungan jempol dan menyanjung. Namun, Huangpu Fenglei tidak mendengarkannya sama sekali. Malahan, dia terus mengerutkan kening. Dengan keraguan di matanya, bergumam, mengapa mereka melakukan ini? Apakah kamu berbicara tentang pemujaan menara Huayu itu? Paman Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Paman Yan berpikir sejenak, dan tertawa dan berkata, "Yah, mereka tidak bisa mengalahkan orang tuamu, jadi gunakan saja ini caranya sama." Namun, mereka pasti tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika mereka mati, orang tuamu masih aman dan sehat. Hehehe, mereka mati sia-sia, bodoh. Tidak. Petik 2. Sedikit menggelengkan kepalanya, Huangpu Fenglei menghela nafas tanpa komitmen. Kultivator biasa tidak mudah untuk berkultivasi, dan mereka menghargai hidup mereka seperti emas. Jika gunung dan sungai tidak habis, mereka tidak akan pernah mati. Mereka bertiga adalah penguasa para dewa. Bersandar pada formasi besar Huayu Lao, aku tidak bisa menahan mereka bahkan jika aku ingin lari. Kenapa? Mendengar ini, Bogong Yan tidak menyadarinya sejenak, berpikir sejenak, tapi menebak, mungkin, mereka pasti kuat. Hahaha, lebih dari sekedar kuat, itu ganas. Dia tersenyum dan mengguncang Huangpu Fenglei berjuang untuk menopang tubuhnya dan menghela nafas, seorang wanita seperti Huayu Lao. Benar-benar tidak masuk akal bahwa tempat di mana Tuan yang bertanggung jawab dapat mendukung langit selama ribuan tahun. Saat dia kata, Huangpu Fenglei berbalik dan terlatih-tatih kembali. Yan Bogong melihatnya,
Dia terkejut, dan buru-buru berkata, "Pemujaan besar, tidakkah kita akan menyerang?" "Omong kosong, tentu saja diserang. Tapi itu urusanmu. Sudah waktunya untuk orang tua itu kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidakkah kamu lihat bahwa orang tua itu tidak memiliki kekuatan untuk terbang di udara, jadi dia hanya bisa berjalan dengan kaki terpincang-pincang." Dia menatapnya dengan sengit. Teriak Huangpu Fenglei, dan kemudian dia terus bergerak maju. Namun tak lama kemudian, suaranya terdengar di telinga semua orang lagi. "Tapi ingat, wanita di menara Huayu tidak mudah diprovokasi, jangan berhati lembut." Yan Bogong mengangguk dengan jelas. Aku melirik Lin Rufeng di samping, dan diam-diam berkata dalam hatiku, "Melihatmu begitu sengsara, kita juga akan belajar pelajaran, tapi..." Berbalik dan lihatlah hal-hal penting di luar kota Huayu. Setelah itu, Yan Bogong dan yang lainnya tidak bisa menahan sakit kepala. Formasi ini adalah kumpulan formasi, dan tidak ada orang yang kuat untuk membantu. Berapa lama dan berapa lama mereka harus menyerang sebelum mereka dapat menyerang? Tapi gerbang kaisar memiliki suara master, tetapi hanya bantuan pertempuran yang bekerja, meninggalkan tulang keras pengepungan kepada mereka. Satu-satunya Huangpu Fenglei yang mengirim bantuan sekarang juga turun ke keledai. Dia kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ada apa? Chapter 430. Boom! Suara ledakan besar mengguncang seluruh kota Huayu, dan rumah-rumah hancur dan berubah menjadi debu. Di lobi gedung pusat Huayu, sekelompok wanita yang cerdas dan cakap pada hari kerja juga dikejutkan oleh suara besar dan pinggang mereka bergetar, berseru lagi dan lagi. Berbaring di tanah, nenek yang kurus itu terus-menerus gemetar dengan amplitudo bumi. Kemudian dengan satu sentuhan, kepalanya sedikit menyentuh tanah, menyebabkan alisnya berkerut tanpa sadar, dan matanya yang tertutup bergetar perlahan dan terbuka. "Bibi Tao, lihat, nenek, dia sudah bangun." Ketika tuan rumah Mudan melihatnya, matanya menyala dan dia berteriak kaget. Kepala alkemis menara Huayu, Tao dan yang buru-buru datang kepadanya untuk memeriksanya. Setelah menjaga denyut nadinya, dia sedikit mengangguk. Cedera internal nenek telah stabil, tapi... "Hanya apa?" Poster Peony bertanya dengan tergesa-gesa. Alisnya berkerut dalam. Tao dan yang menghela nafas tanpa sadar, dan meratap lagi dan lagi. Ini hanya racun dari telapak tangan awan berwarna-warni ini. Tetapi tidak dapat dihilangkan dengan kekuatan tubuh lama. Di dalam dunia, hanya ada penawar unik mereka. Itu bisa diselamatkan. Petik 2. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tuan rumah Mudan buru-buru berkata, "Orang-orang di istana Raja Obat sekarang di luar kota. Bisakah kita keluar sekarang dan mengikat mereka?" Satu orang, "Apakah kamu ingin meminta penawarnya?" Tetapi ketika ini dikatakan, semua orang tertawa pahit dan menggelengkan kepala tanpa daya. Pada saat ini, Yao Wangdian dan 3 keluarga lembah Nethergu bersatu dengan momentum besar. Menara Huayu mereka sulit untuk dihadapi bahkan dengan salah satu dari mereka, apalagi ketiganya bersama. Keluar sekarang, hanya untuk mati. Tuan Tanah King Hua tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan lemah, "Peony, jangan khawatir, palem awan berwarna-warni ini sangat beracun." Di masa lalu, mungkin hanya istana Yaowang yang memiliki penawar yang unik, tapi sekarang ada 2. Jangan lupa, iya, di acara Baidan tahun itu, Zuo Fan secara pribadi memecahkan resep penawarnya. Nenek, Bibi Tao, dan saudara perempuan kita semua diselamatkan oleh restunya. Sekarang alkemis pertama di Raja Obat Istana.
Raja obat beracun bahkan telah menetap di keluarga Luo. Dia adalah sekutu kita. Aku tidak takut tidak ada penawarnya. Petik 2. Ya, selama kamu dapat menghubungi keluarga Luo, biarkan mereka menyiapkan obat penawar untuk luka nenekmu. Itu tidak akan menjadi masalah. Bibi Tao juga sedikit mengangguk, membuat semua orang terlihat lega. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa menjadi sekutu Zuo Fan benar-benar hal yang paling beruntung di dunia. Setidaknya telapak awan berwarna-warni yang pernah mengubah percakapan mereka, tidak bisa lagi menjadi ancaman yang fatal. Namun, pembawa acara Mudan melengkungkan bibirnya, wajahnya sedikit canggung dan berkata, "Tapi, anak itu telah merampok harta townhouse kita. Bisakah kamu masih mempercayainya? Sejak bayinya dirampok, senang bisa kembali. Kalau tidak mau kembali." Namun, begitu suara tuan rumah Mudan jatuh, dia nenek sudah menyeret suaranya yang lemah dan bergumam. Itu baru setengah jalan, tetapi suaranya stagnan, merenung untuk waktu yang lama, dan tampak ragu-ragu, tetapi segera dia mengambil keputusan seperti berikut. Matanya memadat, dan dia berkata, "Orang ingin bergerak maju, aku menghabiskan beberapa saat. Jika kamu ingin mempertahankan Yulau, kamu tidak dapat terlalu peduli. Kita semua mati dan hancur, bahkan jika harta kota dikembalikan lagi apa gunanya?" Begitu suara itu jatuh, semua orang terpana dan berpikir diam-diam. Untuk waktu yang lama, mereka sedikit mengangguk, melihat ke arah nenek, dan yakin. Tidak heran nenek bisa bertahan begitu lama di Menara Huayu, dan dihormati oleh 7 keluarga. Sebagai kepala keluarga, visi dan pikirannya jauh lebih panjang dan lebih luas daripada rata-rata orang. Jangan berebut untung rugi sebuah trik, lihat saja pro dan kontra jangka panjangnya. Iya, karena Huayulau mereka saat ini lemah, mereka tidak dapat melakukannya tanpa sekutu mereka. Terutama karena akar bodi, kamu tidak dapat mengubah wajah kamu dengan seseorang seperti Zuo Fan. Ini hanya mencari jalan buntu, membuatmu mati tanpa teman. Jadi, menurut maksud orang tuamu, kali ini kita harus mengandalkan keluarga Luo? Tuan rumah Mudan hanya bisa bergumam, merasa sedikit tidak nyaman. Zuo Fan merampok harta mereka, dan sekarang mereka masih mengandalkannya? Bukankah ini akan pergi ke pencuri telanjang? Apakah wajah Huayulau ini membutuhkan lagi, dan martabat para suster? Namun, nenek aku tersenyum dan mengangguk mantap. Ya, Zuo Fan menjanjikan kami paternalis di awal. Ketika dia jatuh, kami mendukungnya. Sekarang dia telah menjadi penguasa partai. Tentu saja, kita harus menjadi pendukung kami. Bagaimanapun, kami telah membayar begitu banyak, jangan kamu mengandalkan putih, hahaha. Peony, kamu memiliki temperamen pemarah dan lugas, yang sangat bagus. Tapi itu tidak cocok untuk posisi tuan rumah utama. Sebagai kepala Menara Huayu, dia harus bisa membungkuk dan meregangkan untuk rencana jangka panjang. Wajah-wajah tak berarti itu hanya hambatan. Nenek memandang tuan rumah dari Peony dan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tuan rumah Peony tersipu dan mengangguk sedikit. Dia tahu kesalahannya di hatinya, dan dia yakin. Ngomong-ngomong, ada gerakan besar barusan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, nenek mengingat guncangan sebelumnya, menoleh untuk melihat kerumunan dan bertanya dengan ragu. Semua orang mengerutkan kening dalam-dalam, jadi mereka menggelengkan kepala karena alasan yang tidak diketahui. Tiba-tiba, sesosok orang lewat dan datang ke kerumunan. Dia berlutut dan berkata dengan air mata di wajahnya, "Nenek, semuanya, yang utama, tidak baik.
3 pentahbisan. 3 pentahbisan. Titik. Petik 2. Apa yang terjadi dengan 3 konsekrasi? Nenek merasa tegang dan buru-buru bertanya. Hidungnya berkedut dengan keras, dan wanita itu menangis dan meratap. Ketiga penyembah itu semua telah mengekspos diri mereka sampai mati untuk berurusan dengan gerbang kaisar untuk menyembah Huangpu Fenglei. Apa murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut? Nenek mengguncang tubuhnya dengan keras, dan kemudian tenggorokan yang manis, embusan, mengeluarkan seteguk darah merah. Air mata sudah menutupi pipinya. Nenek. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut dan berteriak. Tetapi nenek aku melambaikan tangannya sedikit, menangis dan berkata, ini adalah kesalahan tubuh lama, dan itu telah menyebabkan 3 pengorbanan pada tubuh. Jika tubuh lama dapat memperhatikan peringatan dari keluarga Luo, atur retret awal, bagaimana mungkin kau membiarkan ketiga jamaah bertarung untuk menara Huayu dan mati? Petik 2. Jangan seperti ini, Nenek. Salahkan Zuofan untuk pertama kalinya dia gagal kepercayaan kita padanya. Bukan hanya Nenek, bagaimana kita bisa dengan mudah mempercayai pesan darinya? Poster asli Peony melihatnya, dan buru-buru membujuknya. Tetapi nenek aku melambaikan tangannya sedikit, menutup matanya dalam-dalam, dan membukanya lagi untuk waktu yang lama. Tetapi sekali lagi tenang, kematian 3 jamaah memang kesalahan tubuh lama. Tapi sekarang ketika menara Huayu dalam kesulitan, kamu seharusnya tidak peduli lagi. Ngomong-ngomong, 3 penyembah meledakkan diri, bagaimana dengan angin dan guntur Huangpu? Dan bagaimana situasi di luar? Nikmati nenek, Huangpu, angin dan guntur terluka parah. Mereka telah kembali untuk memulihkan diri, dan mereka tidak terlihat. Di luar, Paman Yan dan yang lainnya mulai menyerang. Para suster melawan, tetapi mereka bisa bertahan sebentar. Tidak ada masalah besar untuk saat ini. Persembahan besar gerbang kaisar semuanya telah muncul. Bukankah gerbang kekaisaran muncul? Nenek terus bertanya. Wanita yang datang untuk melaporkan surat itu menggelengkan kepalanya dengan pasti. Ki, Nenek, tidak. Jika ini masalahnya, maka kaisar tidak berpartisipasi dalam perang. Matanya sedikit menyipit, dan nenekku berpikir sejenak, dan mengunggah perintah itu. Setiap poster mendengarkan perintah. Semua bergabung dalam pertempuran, hanya bertahan bukan menyerang, berdiri di samping menara Huayu, dan menunggu sekutu untuk tolong. Ya, semuanya setelah mendengarkan, mereka mengepalkan tangan dan berteriak. Di sisi lain, Yan Bogong, Lin Rufeng, dan Yuan Shan pecah di luar kota Huayu dan menyerang selama lebih dari 3 bulan. Meski mereka bertiga bersatu, kekuatan tempur mereka super kuat. Namun, menara Huayu didukung oleh formasi besar dan memiliki dinding tembaga dan dinding besi, juga sangat sulit bagi mereka untuk menyerang. Setelah sekian lama, ia hanya memecahkan 26 formasi besarnya. Tetapi masih ada puluhan formasi besar yang menunggu di belakang. Ini berlanjut selama bertahun-tahun dan aku tidak tahu kapan ini akan menjadi yang pertama. Nenek, beruang, aku tahu itu, aku harus membawa semua pengorbanan di rumah. Setelah beberapa napas, Lin Rufeng memandang kota di depannya, dan kemudian melihat kota di depannya. Melihat gunung yang jauh di belakang, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apa gerbang kaisar dan penjaga naga itu? Mereka mengatakan bahwa merekalah yang menyerang gedung Huayu Lao, tetapi mereka benar-benar bertarung, menyusut di belakang. Dan mari kita berjuang keras di depan. Aku mengerti, apa yang perlu ditakuti di gedung Huayu ini? Aku tidak akan berakhir bersama lebih awal. Oh,
Tenang, perlahan melambaikan tangannya. Tetapi Yuanshan dibujuk, Tuan Leng. Bukankah dia mengatakannya sebelumnya, berjuang untuk bantuan? Kami di sini untuk mengepung Menara Huayu, dan mereka memblokir bala bantuan yang masuk. Aku mendengar bahwa di beberapa hari terakhir, orang-orang dari Paviliun Qianlong dan Rumah Jianhou, aku telah dipukul mundur selama beberapa gelombang. Hanya orang-orang itu, gerbang kaisar telah memindahkan setengah dari kekuatannya untuk menghadapinya. Dan apakah semua orang perlu melawan? Lin Rufeng dengan jijik dia melengkungkan bibirnya dan bersenandung dengan dingin. Tetapi ketika Bogong Yan mendengarnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Lin sangat buruk dalam hal ini. Tentu saja orang-orang ini mudah dihadapi, tapi bagaimana jika itu Luo Jia, Zuofan dan yang lainnya? Mencicit, tanpa sadar napasnya mandek, wajah Lin Rufeng bergetar, dan suaranya segera menghilang. Ketika keluarga Luo dianugerahi upacara tersebut, mereka telah bertemu dengan kekuatan senior dari keluarga Luo. Kecuali kelainan Zuofan, meskipun jumlah tetua lainnya kurang dari 10, mereka berkualitas tinggi, dan semuanya jahat. Berurusan dengan mereka, bahkan gerbang kekaisaran tidak berani terlalu banyak mengalihkan perhatian mereka. Memikirkan hal ini, Lin Rufeng tampaknya telah mengetahuinya, melambaikan tangannya, dan menghela nafas, terus menyerang kota. Yuanshan dan Yan Bogong saling memandang lainnya. Mereka semua tertawa diam-diam, dan Yuanshan menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, kota ini tidak akan terlalu kuat. Dalam 2 hari, 3 pemujaan di lembah aku akan tiba. Pada saat itu, Shen Zhao akan bahkan jika mereka memiliki formasi besar untuk melindungi mereka, itu tidak ada gunanya. Ketika aku mengatakan ini, Yuanshan penuh dengan lampu merah, penuh kebanggaan dan kepuasan diri. Tampaknya dikatakan bahwa jika kamu ingin merebut kota Huayu, kamu harus melihat lembah Nethergu mereka pada akhirnya. Namun, kedua Yan Bogong tertawa jahat, dan melemparkan bibir mereka dengan jijik, tanpa komitmen. Ya, penguasa lembah telah diurus oleh orang-orang. Tidak perlu dijaga oleh Tuan para dewa, tetapi tidak ada keluarga dan cahaya. Itu seperti kita, yang kuat orang-orang dari dewa mereka sendiri masih enggan untuk pindah. Hahaha. Lin Rufeng mencibir, tertawa lagi dan lagi. Kulit Yuanshan tenggelam dan memelototinya. Penghancuran lembah Netherworld adalah rasa sakit terbesar di hatinya. Dia ingin mengambil keuntungan dari pertempuran Menara Huayu untuk memenangkan pertempuran dan dihargai oleh Kaisar. Namun, Lin Rufeng dan Yan Bogong, 2 lelaki tua itu, selalu membawa masalah ini ke tanah, yang benar-benar tidak masuk akal. Tunggu. Aku berharap sarang kamu akan diurus oleh Zuofan, maka akan ada pertunjukan yang bagus. Mataku sedikit menyipit, dan Yuanshan mengirimkan kutukan ganas di hatinya. Chapter 431 The Most Dangerous Ally. Tuan Leng, bagaimana untuk lebih jelasnya baru-baru ini? Di kabin yang elegan dan tenang, Leng Wuchang sedang duduk di meja dengan alisnya berpikir. Tetapi Huang Pu Tianyuan tertawa dan pergi masuk, samar-samar berkata. Sekarang pengepungan Menara Huayu telah ada selama lebih dari 3 bulan. Tetapi mereka semua adalah ikan dan udang kecil, yang tidak menarik. Aku tidak tahu kapan ikan besar akan mendapat umpan. Pak Leng, coba tebak apa yang ikan besar pikirkan sekarang? Petik 2. Buru-buru bangkit dan membungkuk, sebelum Leng Wuchang menghela nafas dan mengerutkan kening dalam-dalam. Aku khawatir semuanya sedikit berbeda dari rencana yang kami buat di awal. Oh, apa bedanya?
Huang Pu Tianyuan mengangkat alisnya dan bertanya dengan aneh. Mengambil napas dalam-dalam, permukaan Leng Wuchang luar biasa tenang, dan dengan samar berkata, kami pertama kali membuat strategi bantuan serangan ini. Serangan terhadap Hua Yulao adalah palsu. Gunakan sebagai umpan untuk menangkap Zuo Fan. Ikan besar adalah hal yang nyata. Pastikan untuk membawa Zuo Fan dan yang lainnya ke sini, pukul dia lengah dengan tubuh berlian 9 naga yang dibuat oleh tuannya, dan lepaskan dia dalam satu gerakan. Tapi apa? Mata menjentikkan, Huang Pu Tianyuan buru-buru berkata. Ludah panjang sesak napas, Leng Wuchang dengan enggan menggelengkan kepalanya. Dalam situasi ini, kita tampaknya berada dalam satu set. Apa? Set apa? Huang Pu Tianyuan terkejut, dan berdiri sambil tertawa. Leng Wuchang tertawa, dan menggelengkan kepalanya dengan enggan, ambil pisau untuk membunuh seseorang. Dengan hati yang bingung, Huang Pu Tianyuan menatapnya dengan curiga. Tapi Leng Wuchang tersenyum bebas, dan terus menjelaskan, mungkin kita salah menebak tujuan Zuo Fan ketika kita mulai. Dia melihat lebih dalam dan lebih jauh dari yang kita duga. Awalnya dia berpikir bahwa untuk melindungi kekuatannya, dia perlu melindungi sekutunya. Tapi sekarang sepertinya menara Huayu telah dikepung selama berhari-hari, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Luo yang muncul. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa dia menyerahkan menara Huayu. Atau, dia benar-benar cemas bahwa kita akan membantunya menghancurkan menara Huayu ini. Apa? Pupil matanya menyusut tajam, dan Huang Pu Tianyuan tidak bisa menahan gemetar tubuh dan wajahnya penuh kejutan. Warna percaya diri, dia ingin kita menghancurkan menara Huayu. Kenapa ini? Apa untungnya baginya? Bagus. Tentu saja ada lebih banyak lagi. Petik 2. Sebuah cahaya yang menarik melintas di matanya. Leng Wuchang menyeringai dan berkata dengan dingin, ping tanpa akar adalah yang paling mudah untuk dipilih. Orang yang tidak memiliki akar adalah yang paling mudah untuk pulang. Jika menara Huayu masih ada, bahkan jika dia menang pada akhirnya, orang-orang Huayu Lao tetaplah orang-orang Huayu Lao, dan sekutu tetaplah sekutu. Tetapi jika Huayu Lao menghilang, maka dia dapat mengambil orang-orang ini sebagai miliknya dan akhirnya mendominasi dunia. Rencana ini sangat beracun. Bahkan orang tua itu memikirkan situasi sekarang karena situasinya tidak tepat. Zuo Fan, pria ini, sangat mengerikan dan mengerikan. Petik 2. Jika tebakannya salah, dia tidak hanya berharap bahwa kita akan menghancurkan menara Huayu, tetapi juga berharap untuk membantunya menghancurkan paviliun Qianlong dan rumah Jianhou. Pada saat itu, dia akan mengumpulkan 3 keluarga dan kuda di sampingnya. Sisi, dan ketiganya masih akan memperlakukannya. Aku berterima kasih kepada Dai De. Strategi kembali ke hati ini benar-benar cara mengutuk hati. Petik 2. Berbicara tentang ini, bahkan Leng Wuchang tidak melihat jejak keringat dingin di kepalanya. Skema beracun Zuo Fan sebenarnya adalah skema harimau yang tersenyum yang tidak dikenali oleh 6 kerabat dan menyembunyikan pisau di belakang. Jika itu adalah translokasi, Zuo Fan dan mereka adalah sekutu. Menghadapi sekutu licik seperti itu, bahkan jika dia tidak kekal, dia mungkin dihitung setiap menit, dan dia akan terjebak dalam situasi yang mustahil. Memikirkan hal ini, hati Leng Wuchang tidak bisa menahan keringat dingin. Zuo Fan benar-benar sekutu paling berbahaya di dunia. Huang Pu Tianyuan juga terkejut. Matanya menyusut parah, dan dia menghela nafas. Paviliun Qianlong adalah orang pertama yang berlindung di keluarga Luo.
Kemudian Zuo Fan dan Chu Qingcheng dari Menara Huayu memiliki persahabatan. Hubungan, dia masih bisa mendesain di dua rumah dengan begitu tegas? Itulah mengapa Zuo Fan terlihat lebih menakutkan. Desahan panjang, dingin, dan tidak kekal dengan enggan menggelengkan kepalanya. Generasi pahlawan hanya memiliki situasi keseluruhan di mata mereka. Bagaimana mereka bisa terikat oleh sedikit kasih sayang dari masa lalu? Huang Putianyuan sedikit mengangguk, wajahnya serius. Tetapi dengan cepat, katanya dengan beberapa keraguan, tapi dia bagaimana kamu tahu bahwa kami akan menyerang 3 keluarga Huayu Lao? Hahaha Tuan Sekte, apakah kamu masih ingat bahwa kami awalnya berencana untuk membagi telinga kami menjadi 3 kelompok dengan kecepatan kilat? Kuda, serang 3 rumah bersama. Pada akhirnya, siapa yang menyarankan untuk membuat langkah putus asa, memusatkan pasukan, berspesialisasi dalam satu keluarga, dan berjuang untuk bantuan? Leng Wuchang terkekeh ringan, memancarkan kelihayan seperti rubah di matanya. Huang Putianyuan sedikit mengerang, bereaksi, dan berteriak, ini Fang Qiubai. Itu benar, itu dia. Belai jenggot dengan ringan, Leng Wuchang mengangguk ringan. Awalnya, ketika dia mengusulkan kebijakan ini, lelaki tua itu tidak melihat ada yang salah. Itu hanya menarik Zuo Fan untuk menyingkirkannya sesegera mungkin, yang juga menyelamatkan kekhawatiran yang serius. Tapi sekarang aku mau ikut, hahaha, jelas. Itu taktik keluarga kekaisaran. Apa, urusan kaisar? Tepat. Leng Wuchang melihat Kaisar Putianyuan berteriak sok dan tidak bisa menahannya. Dia menepuk bahunya dan memberitahunya dengan tenang. Tetapi Kaisar Putianyuan masih tidak dapat diterima, dan berkata dengan aneh, bukankah Kaisar meminjam tangan kita untuk menyingkirkan Zuo Fan? Mengapa dia memakai celana dengannya? Mungkinkah itu 2 dari mereka telah merobek wajah mereka pada waktu itu? Itu semua adegan, tujuannya adalah untuk berurusan dengan gerbang kaisar kita? Petik 2. Tidak juga, Tuan Gerbang tidak harus berpikir terlalu banyak. Kaisar dan Zuo Fan jatuh pada waktu itu, dan Kaisar dengan sengaja menyingkirkan Shat Zuo Fan. Tetapi dia masih ingin menyingkirkan gerbang kaisar kita. Melihat Huang Putianyuan yang bingung mata, Leng Wuchang tertawa kecil, hehehe. Sebenarnya, itu terlihat seperti orang tua. Di sini, masalahnya seperti ini. Kaisar meminta penjaga naga untuk mendesak kita melakukan sesuatu. Setelah mendapatkan rencana kita untuk menyerang ketiganya rumah Huayu Lao, dia berhasil mengirim surat ke Zuo Fan. Zuo Fan juga pintar dan tahu dipukuli secara pasif. Semua sekutunya akan musnah. Jadi ambil inisiatif saja untuk menghancurkan Nethergu. Dan keluarga kerajaan melihatnya dengan cara ini, jadi dia meminta penjaga naga untuk mengusulkan titik bantuan ini. Ini bukan untuk menjebak Zuo Fan, tetapi untuk memberinya waktu untuk menghancurkan Yao Wangdian dan hutan bahagia. Perhitungan terbesar dari keluarga kerajaan bukan untuk menghancurkan salah satu dari 2 keluarga kita, tetapi untuk menyakiti kita berdua. Oleh karena itu, kekuatan kedua belah pihak tidak boleh lebih buruk. Ini terlalu besar. Kata-kata Leng Wuchang umumnya tidak buruk, tapi ada satu hal yang tidak pernah dia duga. Itu adalah rencana mereka, yang diperoleh oleh sistem intelijen keluarga Luo. Setelah Zuo Fan mengetahuinya, dia mengembalikannya kepada Kaisar, sehingga Kaisar dapat menghentikan mereka. Semua ini karena Zuo Fan memiliki inisiatif, bukan keluarga kekaisaran dengan sengaja. Namun, ini bukan untuk disalahkan atas kecerdikan operator ilahi ini. Bagaimanapun,
keberadaan kolom manusia ini adalah metode rahasia unik Zuo Fan. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak akan pernah berharap bahwa akan ada keberadaan yang begitu aneh di dunia. Karena itu, dia bisa menghitung ini sudah sangat langka. Mengambil napas dalam-dalam, Huang Pu Tianyuan mengangguk dengan jelas dan mengutuk dalam hati, kaisar sialan ini memiliki sempoa yang bagus. Bagaimana orang tua itu bisa memanfaatkanmu? Sejak Zuo, jika kamu tidak datang, bantuan apa yang masih dimainkan lelaki tua itu? Ayo, semua orang akan pergi bersama lelaki tua itu untuk menghancurkan menara Huayu. Kemudian dia merapikan paviliun Qianlong dan rumah Jianhou sekaligus. Dengan cara ini, lelaki tua itu lebih cepat dia tertangkap basah dan akhirnya memenangkan kepala kaisar. Petik 2. Lambat. Namun, begitu dia mengatakan ini, Leng Wuchang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, pintunya bukan tuannya. Ini adalah arti dari kaisar. Kita hanya bisa mengikutinya dan tidak melawannya. Kalau tidak, kaisar yang semula duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, dan keduanya tidak saling membantu. Lain, mungkin melihat kelemahan Zuo Fan, jadi dia membantu Zuo Fan pergi. Wan tidak menguntungkan. Apa yang kamu takutkan? Orang tua Kowloon Diamond Body sudah tak terkalahkan di dunia. Karena ini, kamu harus lebih berhati-hati. Huang Pu Tianyuan berkata. Leng Wuchang buru-buru berhenti dan berkata, trik rahasiamu adalah kunci untuk berurusan dengan Zuo Fan, monster. Terungkap lebih awal, dia akan menyadarinya dan bersiap untuk itu. Dengan pengkhianatannya, kita mungkin takut. Sangat sulit untuk berhasil. Selain itu, Tuan, tidakkah kamu ingin menaklukkan Ping yang tidak menentu ini? Mata berkilat tanpa sadar, dan Huang Pu Tianyuan menatap Leng Wuchang. Sudut mulutnya dalam-dalam, senyum yang tak dapat dijelaskan muncul. Tuan Leng, apakah kamu mengatakan? Iya, rencana Zuo Fan sangat beracun, tetapi juga luar biasa. Mengapa kita tidak bisa seperti kucing dan harimau? Rencananya. Petik 2. Senyum jahat muncul di wajahnya, dan mata Leng Wuchang bersinar cerah, dan dia berkata, dia ingin kita membantunya menghancurkan 3 bangunan Huayu. Kita bisa melakukannya untuknya, tapi bukankah dia membantu kita menghancurkan 3 rumah di Nethergu? Sekarang orang-orang di Yuanshan telah menjadi tak berdaya, dan mereka hanya dapat dilampirkan ke gerbang kaisar kita, diikuti oleh istana Raja Obat dan hutan bahagia. Pada akhirnya, orang-orang ini semua adalah master sekte yang menyerang kota. Jika kamu tidak mengambil kesempatan untuk menaklukkan, mengapa tidak kamu menyesalinya? Kelopak mata sedikit bergetar. Huang Pu Tianyuan memikirkannya sedikit dan menoleh agar terlihat dingin. Ketidakkekalan menunjukkan senyum aneh. Hahaha. Tuan Leng, lakukan kamu pikir kami harus berterima kasih kepada Zuo Fan karena telah memberi kami rencana yang luar biasa? Jika bukan karena ini, kami masih tidak tahu bahwa ada cara yang begitu cerdik untuk mencaplok 7 keluarga. Itu tidak akan mengundang mereka untuk membenci. Petik 2. Hehehe, harusnya begitu. Kalau begitu tinggalkan dia seluruh mayat untuk berterima kasih atas dedikasinya. Dengan senyum ringan, Leng Wuchang mengangguk. Huang Pu Tianyuan mengangkat alisnya, menatapnya, dan tertawa terbahak-bahak. Jadi, Huang Pu Tianyuan memimpin banyak penguasa gerbang kaisar, masih duduk kokoh di Diaoyutai, menjaga bagian belakang atas nama bantuan pertempuran. Tetapi membiarkan 3 keluarga istana Yaowang menyerang kota Huayu, itu benar-benar tidak nyaman. Namun,
Setelah beberapa hari penyerbuan lagi, meskipun kota Huayu masih utuh, para murid menderita banyak korban, dan bahkan tuan rumah meninggal 6 atau 7. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika ada formasi besar yang menjaganya, itu tidak akan bertahan lama. Oh, namun, ketika semua orang putus asa, selip batu giok hijau tiba-tiba terbang dan jatuh ke tangan nenek. Ketika aku mengangkat mata, nenek aku sangat gembira dan berteriak, "Bagus, sekutu telah datang ke surat itu, kita diselamatkan." Semua orang mendengar mereka, dan mereka semua menoleh cahaya Si menyala. Namun, setelah membaca isi slip giok yang terbenam dalam slip giok, wajahku tiba-tiba menegang, tangannya bergetar, dan slip giok itu hancur ke tanah dengan satu klik. Chapter 432 I want to be blessed. Ada apa, Bu? Ketika semua orang melihatnya, mereka cemas dan berteriak. Kulitku sedikit suram, nenekku menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, ini adalah slip giok yang dikirim oleh Lord Long Pavilion. Kali ini kita menyerang kota, memang ada seorang kaisar gerbang berpartisipasi. Hanya saja mereka tidak bersama Nethergu dan mereka, tetapi memblokir bala bantuan dari belakang. Pavilion Master Dragon mengatakan bahwa mereka telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka telah menderita kerugian besar dan harus mundur. Mari kita meminta milik kita sendiri berkah. Apa? Tanpa sadar terkejut, semua nyonya rumah saling memandang, wajah mereka menjadi gelap, dan mereka menggelengkan kepala dengan senyum masam. Awalnya mereka tinggal di sini, satu-satunya harapan mereka adalah menunggu bala bantuan datang. Tapi aku tidak menyangka bahkan bala bantuan diblokir dan menolak untuk datang lagi. Itu benar-benar dalam situasi putus asa yang paling buruk. Sekarang bahkan jika mereka tinggal di sini selamanya, dalam beberapa bulan, mereka masih akan hancur. Menara Huayu, sulit untuk mempertahankannya lagi. Memikirkan hal ini, semua orang hanya bisa menghela nafas tanpa henti, dan wajah mereka benar-benar abu. Nenek merenung sedikit, matanya tiba-tiba berkedip. Dia sepertinya telah mengambil keputusan, dan berteriak. Semua nyonya rumah mendengarkan perintah. Dan kami dibagi menjadi 5 tim untuk menerobos malam ini. Aku tidak menginginkan kota Huayu ini. Kami akhirnya terbang ribuan mil jauhnya. Yun Cheng Hui He. Nenek, kamu. Tak perlu dikatakan, meskipun ini juga sangat berbahaya, sangat mungkin seluruh pasukan akan musnah. Tetapi lebih baik menunggu dan mati saja. Keluar dari situasi berbahaya ini sedini mungkin. Sekarang kami masih memiliki puluhan formasi, yang sulit ditembus dalam sekejap. Karena itu, mereka tidak mengharapkan kita untuk mengambil tindakan berisiko seperti itu. Menerobos pengepungan adalah yang paling mungkin berhasil. Jika butuh 2 bulan lagi, mereka mungkin mengambil tindakan pencegahan. Nenek menyipitkan matanya, berencana seperti rubah tua. Setelah mendengarkan, semua orang berpikir sedikit dan sedikit mengangguk. Meskipun perjalanan ini mungkin tampak berisiko, sejauh ini merupakan garis kehidupan yang paling menjanjikan. Jika kamu ragu lagi, kamu mungkin telah melewatkan kesempatan ini. Jadi semua nyonya rumah mengepalkan tinjunya, mengangguk kepada nenek dan membungkuk dan berkata, dengarkan perintah nenek. Pada malam hari, bulan terang di atas kepalanya berdiri di langit, dan dari waktu ke waktu awan-awan mengapung, menutupi Baixia yang sedikit samar-samar. Di luar kota Huayu, setelah serangan sepanjang hari, ketiga murid juga kelelahan, hanya menyisakan beberapa ratus untuk menonton, dan mereka semua kembali untuk berkultivasi. Pada saat ini,
Beberapa desis menerobos udara, dan poster asli dengan hampir 1.000 murid, di bawah penutup malam, langsung menyentuh kota. Itu seperti macan kumbang hitam berburu, semua orang bergerak cepat, dan sebelum para penjaga bisa bereaksi, mereka sudah menggertak mereka. Ah, musuh R. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan ketiga peluit hanya berteriak, mereka dijemput oleh murid Hua Yulao. Dia memotong tenggorokannya, dan kemudian jatuh dengan mata terbuka lebar. Darah sudah berdegup, dan napasnya segera menghilang. Sebuah tim yang terdiri dari 3 atau 5 murid dari Hua Yulao, diam-diam memanen nyawa musuh di setiap sudut, untuk memastikan keamanan. Namun demikian, masih ada saat ratusan rahasia hilang. Pada saat seorang penjaga akan jatuh, dia tiba-tiba mengeluarkan selip batu giok dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, batu giok itu disederhanakan menjadi aliran cahaya yang mengalir langsung ke langit, lalu meledak menjadi ledakan keras, meledakkan percikan cemerlang dalam kegelapan tanpa akhir. Poster aslinya mendongak dan terkejut, dan berteriak, "Tidak, itu terbuka. Saudari, jangan sembunyikan lagi, beri aku semua untuk membuat momentum. Pergi." Begitu suara itu jatuh, hampir 1.000 murid segera berhenti bertindak diam-diam, tetapi berteriak dan berkumpul bersama, bergegas ke tempat di mana ketiganya ditempatkan seperti air pasang. 3 kepala keluarga di Yuanshan buru-buru keluar untuk memeriksa dan mengarahkan murid-murid untuk menemui musuh. Ketika aku melihat dengan seksama dan melihat bahwa hanya ada 1.000 orang, aku tersenyum dan santai. Aku mengatakan bahwa geng wanita mereka menyerang Kam dalam gelap, dan mereka tidak membawa terlalu banyak orang. Tim 1.000 orang tidak cukup bagi kita untuk menjejalkan gigi kita, hahaha. Petik 2. Lin Rufeng dengan jijik berpose bibirnya, tanpa komitmen. Paman Yan juga mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Pemimpin hanyalah tuan rumah biasa. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menyentuh kita, apa yang bisa kita lakukan? Wanita tua Chu Bijun selalu cerdas dan tegas. Kapan ibu mertua seperti ini? Jika kamu ingin menyerang Kam, ayuro kamu harus melemparkan lebih banyak orang, atau jangan mengirim tim sekecil itu, tidak ada gunanya setengah telur. Kamu tidak bisa mengatakan itu, jika mereka memiliki sesuatu bagaimana dengan niat lain? Dalam arti orang tua itu, lebih baik menangkap tuan rumah hidup-hidup dan menanyakan situasinya. Ini mungkin pencapaian yang luar biasa. Mata Yuanshan berkilat, tampak runcing. Ketika kedua Yan Bogong mendengar ini, hati mereka sedikit bergerak, dan mereka saling memandang dan mengangguk diam-diam. Gunung yang tenang ini dibenarkan. Hampir saja, keduanya bergegas maju tanpa berkata apa-apa lagi. Dengan kekuatan mereka berdua, siapa yang bergegas lebih dulu? Bukankah itu hanya masalah meraih mereka? Tapi Yuanshan tidak terburu-buru. Sepertinya dia sudah mengerti segalanya, dan ada lengkungan aneh di sudut mulutnya. Sentuh. Kaki dan kaki Lin Rufeng dengan cepat tiba, dan dia adalah yang pertama tiba. Hanya dengan satu pukulan telapak tangan, dia menerbangkan tuan rumah, wajahnya segera memucat, dan dia sudah terluka parah. Lin Rufengxi tertawa, memandang Bogong Yan yang datang kemudian, dan berkata dengan bangga, hehehe. Tampaknya yang dipuji adalah orang tua. Berlari lebih cepat dari kelinci, dan lawannya adalah pria yang lembut, tetapi itu membuat kamu memilih yang murah. Namun, apakah itu besar atau kecil? Itu belum tentu. Yan Bogong mencibir dengan dingin, sedikit tidak senang di hatinya.
Lin Rufeng tidak peduli. Dia melangkah maju dan meraih wanita itu, dan berkata sambil tertawa, "Tidak peduli apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu lakukan, itu akan menjadi kredit." "Hahaha, gadis kecil, apa niatmu untuk menyerang Kam di tengah malam mengapa?" Tuan rumah meliriknya dengan miring, tidak berbicara, hanya mengangkat kepalanya dengan bangga dan menatap cahaya bulan. Pada saat yang sama, lebih dari 1.000 murid yang dia bawa bersamanya juga telah musnah dalam sekejap. Entah dibunuh atau ditangkap, tidak ada dari mereka yang lolos. Melihat kekeras kepalaannya, Lin Rufeng tiba-tiba mengencangkan bawahannya, dan ledakan vitalitas tiba-tiba menembus tubuhnya. Tiba-tiba, alis wanita itu mengepal, dan keringat dingin di kepalanya mengalir seperti air terjun, sepertinya cukup menyakitkan, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan tidak rileks. Gadis kecil itu cukup toleran, perhatikan lelaki tua itu melepaskan lenganmu." Kemarahan muncul di matanya, dan Lin Rufeng berteriak. Wanita itu tidak takut, mengangkat kepalanya, dan sangat gigih. Lin Rufeng bahkan lebih marah dan ingin melakukannya, tetapi Paman Yan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. "Hahaha." Patriark Lin tidak marah. Karena gadis ini adalah tuan rumahnya, siksaan biasa secara alami tidak dapat menyerah. Orang tua itu punya satu di sini. Pil 100 semut, setelah meminumnya, rasanya seperti ribuan semut menggigit. Rasa sakit lebih sulit, hidup lebih buruk daripada kematian. Lebih baik membiarkan orang tua mencobanya. "Maaf, kamu abadi, datang lagi." Mataku sedikit menyipit, mengapa Lin Rufeng tidak bisa melihat pikiran orang tua itu? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan gadis kecil ini saat ini. Orang-orang ingin membantu, jadi sulit untuk menolaknya. Jika informasi di mulut gadis ini tidak begitu penting, tidak apa-apa, tetapi jika itu informasi penting, sehingga pejuang tertunda. Dan lelaki tua itu mengambil kesempatan untuk mengajukan keluhan ke gerbang kaisar. Dia akan senang. Bisakah itu lebih baik? Memikirkan hal ini, Lin Rufeng menghela nafas, mengangguk dengan jelas, mendorong wanita itu di depan Paman Yan, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita lihat seberapa kuat 100 pil semutmu." Tanda seru petik 2. "Nanti kamu lihat, hahaha." Sambil terkekeh, Yan Bogong langsung mematahkan rahang wanita itu dan kehilangan obatnya. Tiba-tiba, wanita itu mengguncang seluruh tubuhnya secara tiba-tiba, dan dia jatuh ke tanah dengan gemetar, tetapi kejang-kejang seperti kejang. Keringat dingin dari seluruh tubuh lebih dari 100 kali lebih banyak mengalir dari sebelumnya. Tapi dia masih menggigit bibirnya yang merah terang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan sudut mulutnya menggigit darah. "Hahaha, sakit, asam dan gatal, mati rasa dan sakit." Busur jahat muncul di sudut mulutnya, dan Bogong Yan mendekati telinganya dan berbisik, "Tidak ada yang bisa bertahan dari rasa sakit seperti ini selama 1 jam. Jika kamu berbicara lebih awal, dan orang tua itu akan memberi kamu penawar, kamu dapat menyingkirkannya lebih awal. Mengapa kamu harus begitu gigih? Katakan, apa yang ingin kamu lakukan kapan kamu datang kali ini?" Dia menguntit lehernya, wanita itu menggertakkan giginya dengan keras, wajahnya bengkok, tetapi dia tidak berbicara. Paman Yan tidak terburu-buru, dia hanya memandangnya dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dan berkata dengan lemah, "Kalau begitu kamu konsumsi saja seperti ini. Ketika kamu tidak tahan, tidak apa-apa. Terlambat untuk berbicara. Orang tua itu bisa menunggu, hehehe." Yan Bogongyun ringan dan berangin,
dan sepertinya dia sudah memegang tiket kemenangan. Pegunungan yang sepi di sisinya adalah bahkan lebih santai dan bebas, dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di mulutnya. Akhirnya, setengah jam kemudian, pipi wanita itu sudah memerah, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Dia berteriak, "Cepat beri aku penawarnya. Aku katakan semuanya." Melihat kembali ke Lin Rufeng, Yan Bogong mengangkat alisnya dengan penuh kemenangan, lalu menembakkan pil ke mulut wanita itu dengan jentikan jarinya. Wanita itu juga segera berhenti gemetar, menghembuskan napas, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi tenang. "Hahaha, ayo bicara. Kalian datang untuk mencuri kemah. Orang tua itu tidak akan percaya apa-apa. Apa rencanamu? Jujur Ayuro, katakan dengan jelas." Dia membelai jenggot panjang. Paman Yan terkekeh. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Wanita itu tiba-tiba menunjukkan perasaan yang menyenangkan di wajahnya, dan tertawa, "Hahaha, sudah terlambat untukmu." "Apa yang terjadi? Katakan." Alis Yan Bogong bergetar, dan hatinya menjadi sedikit gelisah. Wanita itu melirik mereka dengan jijik, dan berkata dengan jijik, "Ibuku memimpin tim hari ini, tetapi dia tidak ingin kembali hidup-hidup. Sebenarnya, tugas kita sangat sederhana. Salah satunya adalah menyingkirkan penjaga, dan yang lainnya setelah ketahuan, mereka berpura-pura menyerang Kam dan menunda waktu. Nenek dan yang lainnya sudah membawa seseorang keluar untuk menerobos. Sekarang sudah terlambat untuk mengejarmu, hahaha." "Apa rencana Jin Chan untuk melarikan diri dari cangkang?" Tubuhnya bergetar hebat, dan Paman Yan tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dan mengutuk benda tua sialan itu. "Seharusnya memberi orang tua ini tangan ini. Aku tidak mengharapkannya seperti itu." Wanita tua yang biasanya terlihat baik akan berkorban untuk menyelamatkan diri mereka sendiri ketika mereka datang. Wanita besi apa? Benar-benar beritahu wanita tua itu? Yan Bogong menggertakkan giginya dengan kebencian. Wanita itu menatapnya dengan mencibir. Lin Rufeng penuh kesedihan, memikirkan bagaimana menjelaskannya ke gerbang kaisar. Hanya ada satu orang di Yuanshan, masih digantung dengan warna kepuasan, misterius dan aneh. Sepertinya semuanya ada dalam genggamannya.